Baik, terima kasih Almira selaku moderator atas kesempatannya. Izinkan saya pada pagi hari menjelang siang ini untuk mempresentasikan seminar praktik kerja lapangan di PT Prima Medica Laboratories dengan judul Analisis Kandungan Natrium dalam 7 sampel obat suspensi menggunakan instrumen Atomic Absorption Spectrophotometer atau AAS berdasarkan standar Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020. Sebelumnya izinkan saya untuk menyambut Ibu dosen pembimbing, Ibu Dr. Meliana Wulan dari MSI, Ibu dan Bapak dosen penguji, Ibu Dr. Irma Ratna Kartika MSCP, dan Bapak Virus Dia Nirvan Nugroho SSI MT, serta pembimbing di mitranya APT Ibu Ivana Grasita S Farm MM. Oke, langsung saja untuk ke daftar isinya. Di sini saya izin memperkenalkan tempat tempat PKL saya yaitu PT Prima Medica Laboratories atau Faros Group, di mana ini merupakan unit bisnis hulu yang bergerak dalam proses manufaktur sediaan farmasi di bawah naungan Faros Group. Berlokasi di Jalan Raya Serang kilometer 10 di Kabupaten Tangerang. PT Prima Medica Laboratories ini juga memiliki fasilitas produksi yang dirancang secara modern dan telah memiliki sertifikasi CPOB dari BPOM. Juga memiliki fasilitas untuk memproduksi obat resep, obat bebas, hingga produk suplemen kesehatan, serta dilengkapi dengan fasilitas laboratorium quality control atau QC, termasuk laboratorium fisika kimia, di mana tempat saya ditempatkan untuk PKL magang. Yang juga ada yang juga menunjang instrumen pengujian seperti HPLC, IPVIS, FTIR, hingga AS. Kemudian latar belakangnya adalah inovasi teknologi farmasi meningkatkan mutu obat melalui formulasi yang aman, efektif, dan sesuai kebutuhan pasien. Nah, terdapat jenis obat yang banyak digemari oleh anak-anak dan lansia, yaitu jenis obat suspensi. Nah, salah satunya suspensi antasida ini dipilih karena cepat terserap dan mudah dikonsumsi. QC PT Prima Medica Laboratories menguji kadar natrium untuk menjamin keamanan produk dan mencegah risiko hipertensi akibat kelebihan natrium. Analisis kadar natrium menggunakan Atomic Absorption Spectrophotometry atau AAS dilakukan melalui verifikasi metode agar hasil pengujian valid, akurat, dan sesuai standar CPOB. Di sini standar yang dirujuk adalah Farmakope edisi 6 di tahun 2020 yang menetapkan standar baku dan batas maksimum kadar natrium yang diperbolehkan dalam sediaan obat untuk menjamin mutu serta keamanan produk atau quality control. Sini rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana proses analisa kadar logam natrium dari sediaan obat suspensi. Dua, apakah hasil natrium total dalam sampel suspensi memenuhi batas maksimum yang telah ditetapkan Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020. Di sini pengujiannya bertujuan untuk menganalisis kandungan natrium pada 7 sampel sediaan obat suspensi antasida menggunakan AS pada panjang gelombang 589 nanometer untuk mengevaluasi kesesuaian kadar terhadap batas maksimum spesifikasi standar Farmakope. Manfaatnya memberikan data analitis yang akurat bagi lab QC PT Prima Medica Laboratories mengenai kesesuaian kadar natrium, juga meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai mekanisme preparasi sampel farmasi serta pengoperasian instrumen AAS di skala industri. Di sini obat suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Karena partikelnya dapat mengendap selama penyimpanan, sediaan ini harus dikocok sebelum digunakan agar kembali homogen. Suspensi ini banyak dipilih untuk pasien anak maupun lansia karena lebih mudah ditelan dibanding tablet. Berikut karakteristiknya. Nah, si komposisi suspensi ini terdiri atas zat aktif dan berbagai eksipien yang membentuk matrix kompleks. Oleh karena itu, diperlukan metode analisis yang akurat seperti menggunakan metode AHS untuk memastikan kadar natrium dalam sediaan memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia. Natrium ini sendiri merupakan unsur logam alkali yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, tekanan osmotik, transmisi impuls saraf, dan kontraksi otot.
Meskipun memiliki fungsi fisiologis yang penting, asupan natrium yang berlebihan dapat meningkatkan risiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Nah, kenapa sih natrium ini perlu dianalisis dalam sediaan obat suspensi? Karena kalau misalkan ada senyawa yang mengandung natrium, dia dapat berkontribusi terhadap kadar total natrium, sehingga kadar natrium tersebut harus dikendalikan menggunakan eh, pengujian menggunakan metode AAS untuk memastikan sedianya ini memenuhi persyaratan pengendalian mutunya gitu. Selanjutnya, Atomic Absorption Spectrophotometer atau AAS adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar atau ground state. Penyerapan tersebut menyebabkan tereksitasinya elektron dalam kulit atom ke eh, tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, di sini parameter yang digunakan itu instrumennya AS Shimazu AA 7000, lampunya hollow cathode natrium, garis emisinya 589 nanometer, metodenya single slot burner, nyala apinya menggunakan asetilen udara. Di sini merupakan komponen komponen atomic absorption. Komponen atomic absorption spectrophotometer, di mana di sini terdiri dari sampel. Nanti sampelnya itu akan diserap juga penyerapannya itu akan diatur oleh si komputernya. Setelah diserap ini dia akan mengarah ke nebulizer, di mana sampel ini bakal diubah menjadi aerosol atau kabut asap yang nantinya akan dikeringkan juga. Jadi eh, setelah setelah ke nebulizer dia akan masuk ke flame di mana aerosol akan disemburkan ke flame-nya membuat atom menjadi netral sehingga dia mencapai ground state-nya. Lalu di sini ada lampu radiasinya. Dia akan menembakkan sinar sesuai logam yang dianalisis. Terus juga di sini ada monokromator untuk mengubah dari sinar kromatis menjadi monokromatis. Lalu di sini ada detektornya di mana dia akan mengubah sinar mono menjadi aliran listrik. Lalu aliran listrik tersebut akan dibaca oleh komputer, nanti akan ditampilkan absorbansinya di bacaan komputer tersebut. Lalu selanjutnya ada prosedur pengujiannya. Di sini merupakan alat alat dan bahan yang digunakan. Sini prosedur pengujiannya itu ada pembuatan larutan asam hidroklorida 1N, pembuatan larutan kalium klorida, pembuatan larutan blanko, pembuatan larutan natrium klorida, pembuatan larutan baku 0,5 ppm, pembuatan larutan pembuatan larutan baku 1 ppm, pembuatan larutan sampel. Di sini ada pengujian natrium menggunakan instrumen AS-nya, di mana pertama-tama itu diukur terlebih dahulu larutan blankonya. Lalu diukur larutan standar natrium dengan konsentrasi 0,5 mikrogram per mili dan 1 mikrogram per mili. Sebanyak 5 kali injeksi. Lalu dibuat kurva kalibrasinya. Lalu ke sampelnya diukur larutan sampel yang telah dipreparasi, dihitung kadar natrium dari persamaan regresi, lalu dibandingkan hasil dengan standar farmakopenia. Lalu di sini terdapat hasil data serapan larutan standar 0,5 ppm. Di sini karena tadi dibaca sebanyak 5 kali 5 kali injeksi, maka di sini muncul em, 5 kali 5 kali absorbansi. Di mana di sini untuk larutan standar 0,5 ppm itu rata-ratanya 0,41678. Nah, hasil pengukuran ini menunjukkan nilai absorbansi yang relatif seragam dengan variasi yang kecil antar pengulangan, sehingga mengindikasikan bahwa instrumen AS memiliki presisi yang baik pada konsentrasi 0,5 ppm. Lalu, untuk data serapan larutan standar 1 ppm, juga dibaca 5 kali pembacaan yang menghasilkan absorbansi rata-rata 0,55716. Nah, nilai absorbansi antar pengulangan juga relatif konsisten sehingga menunjukkan kestabilan respon instrumen pada konsentrasi 1 ppm. Selanjutnya, data serapan larutan sampel.
Di sini dari data yang diperoleh, nilai absorbensi 7 sampel berada pada rentang 0,5176 hingga 5835. Sedangkan absorbensi belangkonya sama seperti yang tadi, sebesar 0,0032. Nah, nilai absorbensi belangko yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa pelarut dan reagen juga tidak memberikan gangguan yang signifikan terhadap pengukuran. Serta variasi absorbensi antar sampel ini menunjukkan adanya perbedaan kadar natrium pada masing-masing sampel. Seluruh nilai absorbensi sampel juga selanjutnya akan digunakan untuk menghitung konsentrasi natrium melalui persamaan regresi dan kurva kalibrasi. Nah, selanjutnya ada perhitungan linearitas larutan baku natrium, di mana dari larutan baku natrium ini dengan konsentrasi 0,5 dan 1 ppm, yang untuk 0,5 itu 0,417678 dan untuk yang 1 ppm itu 0,55716. Terlihat bahwa ketika konsentrasi meningkat, nilai absorbensi juga meningkat. Juga hal ini sejalan dengan hukum Lambert-Beer ya, di mana absorbensi berbanding lurus dengan konsentrasi analit selama kondisi pengukurannya tetap. Hal ini juga menunjukkan adanya hubungan positif antara konsentrasi natrium dan absorbensi sehingga data dapat digunakan untuk membentuk kurva kalibrasi sebagai dasar penentuan kadar natrium dalam sampel. Selanjutnya untuk perhitungan kadar natrium dalam sampel, pertama-tama kita membuat perhitungan nilai slope B-nya ini, di mana sigma X Y, di mana rumus slope B itu sigma X Y minus sigma X minus sigma Y per N per sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat per N. Nah, di sini hasilnya itu 4,02016. Untuk perhitungan nilai interceptnya itu menggunakan sama dengan Y minus BX itu dapat nilainya minus 2,52815. Nah, di sini untuk perhitungan regresinya itu didapatkan nilai regresi R kuadrat sama dengan 0,99982. Nah, setelah diperoleh nilai A, B, dan R-nya, maka selanjutnya melakukan perhitungan persamaan garis agar diperoleh nilai X dan Y yang akan digunakan untuk kurva linearitas standar natrium. Di sini em, di sini dilakukan perhitungan persamaan garisnya. eh, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh persamaan regresinya itu Y sama dengan 4,02016 X minus 2,52815. Nah, persamaan ini menunjukkan hubungan linear antara konsentrasi natrium dan nilai absorbensi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung konsentrasi natrium dalam sampel berdasarkan nilai absorbensi yang diperoleh dari pengukuran AHS. Nah, berdasarkan perhitungan persamaan garis tersebut, maka diperoleh kurva linearitas standar natrium seperti gambar di bawah ini. Eh, di sini kurva kalibrasinya menunjukkan nilai determinan R kuadratnya itu 0,999991. Di sini menunjukkan bahwa nilai R kuadrat yang sangat mendekati satu ini memiliki linearitas, bahwa menunjukkan bahwa metode AAS ini memiliki linearitas yang sangat baik sehingga perubahan konsentrasi natrium berbanding lurus dengan perubahan absorbensi. Nah, di sini untuk perhitungan kadar natriumnya sendiri menggunakan rumus Y sama dengan A minus BX, di mana Y adalah absorbensi sampel dan X adalah kadar natriumnya. Di sini dihitung tiap sampel, ada sampel 1 hingga sampel 7, lalu dihitung rata-rata sampelnya, seluruh sampel dibagi 7, sehingga rata-ratanya diperoleh itu 0,765131 mikrogram per mili. Nah, berdasarkan hasil tersebut diperoleh rata-rata sampel sediaan
suspensi untuk obat asam lambung yaitu sebesar 0,765131 mikrogram per mili dan di bawah batas aman kadar logam natrium pada obat sediaan suspensi atau obat lambung itu menurut Farmakope edisi 6 tahun 2020, yaitu kalau sesuai standarnya itu tidak boleh lebih besar di atas 1 mikrogram per mili. Nah, kesimpulannya adalah metode AS ini pada panjang gelombang 589,0 nanometer berhasil digunakan untuk menentukan kadar natrium dalam sediaan suspensi antasida. Eh, yang kedua, kurva kalibrasi menunjukkan hubungan yang sangat linear dengan persamaan regresi. eh, di- 2,52815 dan koefisien determinasi R kuadratnya 0,999991 sehingga metode ini memiliki linearitas yang sangat baik. Lalu untuk yang terakhir kesimpulannya hasil analisis menunjukkan rata-rata kadar natrium dalam sampel sebesar 0,765131 ini sih menunjukkan sampel sebesar tersebut sehingga memenuhi syarat Farmakope Indonesia edisi 6 yaitu kadar natriumnya itu tidak melebihi 1 miligram per mili. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, halo. Baik, mungkin selanjutnya dilanjut ke pertanyaan dari penguji satu dulu ya, dari Ibu Irma. Untuk Ibu Irma dipersilahkan, Bu. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih untuk pembimbing mitra ya, pembimbing lapangan PKL. Terima kasih untuk Ibu Mei, terima kasih untuk Pak Khairus. Nah, ini selamat ya, Retno. Boleh di judulnya, Ret? Slide judul. Maaf, Slide itu pertama. judul ya, Bu? Halo, terdengar nggak suara saya? Iya, kedengaran. Slide judul ya, Bu? Iya. Oke, baik. Analisis kandungan natrium ya dalam 7 sampel obat. Nah, sebentar. Kenapa natrium itu dianalisis? Maksudnya, itu sebetulnya natrium itu harus ada atau bagaimana? Baik Ibu, sebenarnya kalau kenapa kadar natrium ini perlu dianalisa sih, ini merujuk pada standar farmakope yang Mhm. disebutkan ini Bu. Sebenarnya ada lagi uh, analisa lainnya seperti di sini kan kalau misalkan kita lihat dari bahan aktifnya itu ada simeticon, ALOH dan MGOH ya. Namun juga ada kalau misalkan berdasarkan si Farmakope edisi 6 tahun 2020 ini itu juga ada analisa lain seperti analisa kadar tersebut, analisa simeticon dan kapasitas KPA Bu kalau tidak salah. Eh, tapi biasanya itu kami yang anak magang itu dapatnya shift 1 Bu. Jadi biasanya di shift 1 itu jadwalnya itu untuk analisa kadar natriumnya Bu. Dengar, kadar natrium ini tuh apa konotasinya positif atau negatif atau malah tidak boleh gitu? Atau sebenarnya gimana sih kadar Sebenarnya natrium itu? mungkin natrium ini mm, berasal dari zat-zat aktifnya atau mungkin dari zat-zat eksipiennya kali ya Bu yang mungkin tidak boleh melebihi Oh, memang ada dosisnya. kadar yang ditetapkan gitu Bu. Ada dosisnya Makanya yang perlu ditetapkan. dilakukan analisa kadarnya Bu. Kenapa Bu? Memang ada dosisnya gitu ya? Ada dosis. Ada Ibu. Oh, Di sini ya. mungkin kalau misalkan saya Sebentar, sebentar, balik lagi. Tujuh, tujuh, tadi 7 obat itu obat apa saja? ini Bu, Berbeda-beda obatnya ini ya. itu hasil dari perhitungan keseluruhan sampelnya.
Ada Terus 7, lalu sebentar, tujuh rata-rata obat, kadar halo natriumnya. halo, 7 obat itu apa jenisnya? 7 obat antasida kah Suspensi, ada atau suspensi. seluruh? Oh seluruh suspensi, tapi antasida semua gitu. Iya Ibu, betul. Sama Oh siap. sampelnya. Cuma memang ada Sama. banyak. Maksudnya satu jenis kan, antasida semua gitu ya Ya, obatnya. atau sudah beda nomor base-nya aja sih Bu. Siap. Oke, bukannya natrium itu kan berarti golongan 1 ya. Kan memang dia sebagai basa ya. Antasida kan basa kan, obatnya nanti harus bersifat basa gitu kan, agar menetralkan HCl kan gitu ya, Iya. teorinya ya. Memang harusnya ada sebetulnya Na itu. Tapi harus ada dalam kadar tertentu atau gimana gitu ya. Mungkin biar untuk menguji ininya kali ya Bu, biar nggak lebih dari Hmm. kadar logam yang Dosis. seharusnya ada gitu. Oh ini ya obat Makanya dilakukan, internasional. iya. Jadi standarnya itu harus nggak lebih dari Kurang ya, satu kurang dari satu miligram ya. per mili. Harus kurang dari 1 ya. Ya, kalau misalkan dilihat dari keseluruhan eh, sampelnya sih, kadarnya sih di bawah satu Mm-mm. miligram per mili Sebentar, sih. memang kenapa kalau kelebihan? Kalau kelebihan itu bisa, kalau misalkan kelebihan itu mungkin bisa menimbulkan penyakit, Bu. Seperti kayak ada potensi hipotensi, hipertensi, maaf, hipertensi atau Hmm. mungkin gagal ginjal atau Oh. penyakit ginjal atau mungkin gagal jantung sih, Bu. Oh, oke kalau kelebihan Na ya. Kelebihan NA, ya, Bu. Baik, oke. Eh, balik lagi, balik lagi slide-nya, Red. Hanya menggunakan AS ya kan? Iya, Bu, untuk Oke. untuk pengujian kadar natrium Sebentar. Sebelumnya preparasinya seperti apa? seperti ini, Bu. Oh iya. Ditambah asam klorida. Oh, pakai asam klorida. Iya, Ada Ibu. larutan kalium klorida, larutan melangkung. Jadi natrium klorida, larutan. Oke, sebentar. Oh, ini udah prosedur ya? Sebelumnya apa? Sebelumnya, slide sebelumnya lihat lagi. Lihat dulu. Sebelumnya lagi. Ini alat dan Oh, bahannya sih, alat Bu. dan bahan. Oke, Iya. AAS ya. Oke, emang prinsip kenapa nggak AAS itu memang karena ada alatnya di nama tempat PKL-nya apa sih? PT Prima Medical Laboratories, Ibu. Ya, ya. Perusahaan farmasi ya. Iya, betul. Memang AAS adanya ya di situ ya untuk Eh, mendeteksi. ada AAS, ada FTIR, ada Oh, DPR. HPLC, Oke, ada ya. Tapi lumayan maksudnya banyak sih, Bu. kalau untuk penentuan itu memang pakai AAS gitu ya? Untuk yang kadar natrium, iya, Bu. Iya, pada Yang natrium. yang Mm, kedapatan di shift pagi, shift Iya, 1 kebetulan. betul. Oke, nah pembuatan larutan baku asam klorida ya. Asam hidroklorida. Asam hidroklorida itu HCl bukan? Iya, Bu. HCl, HCl 1N. Mm-mm. Oke, sebentar. Kenapa ditambah HCl ya? Karena memakainya HCl. Eh, memang prosedurnya ya. Hmm. Iya Bu, kenapa dipakainya HCl ini karena si HCl ini dari mungkin kalau menurut saya itu dari si HCl-nya tuh ion hanya itu dapat membantu melepaskan natrium Hmm. dari ionnya Hmm. di dalam larutan sebelum diatomasi, Bu. Jadi yang bekerja Hmm. itu si ion H plusnya, ketika HCl-nya dilarutkan di dalam air, dia kan bakal terionisasi sempurna. Nanti eh, si setelah terionisasi sempurna itu dia bakal mengubah si atom natrium menjadi ion Na plus. Kalau Hmm. misalkan dimasukin ke dalam AS itu dia bakal diatomisasi. Lalu dia akan setelah diatomisasi si natriumnya ini akan menjadi atom natrium bebas, Ibu. Hmm. Hmm. Enggak, ini harus juga mungkin diperhatikan karena eh kenapa nggak pakai HF gitu? Apa nggak pakai eh apa lagi? eh eh, ya, kenapa nggak pakai HF gitu? Ya kan? Kalau kita misalnya mengambil klorida itu golongan 7 7 kan? Ya kan? Golongan 7 kan? Golongan 7 itu kan berarti fluor, klorida.
ya kan bromida gitu. Kenapa nggak pakai HBr? Kenapa nggak pakai HF? Ya, ya nggak? Iya, Bet- iya sih, Bu. Kenapa? Kenapa? Kenapa pakai HCl? Itu mungkin ada apa namanya ada pertimbangan ya. Iya, Heeh. kalau misalkan sesuai metode analisanya sih kebetulan pakai HCl ya, Bu. Ya, oke. Kemudian eh balik lagi. Ini oke AS ya. Iya, Ibu. AS ya. Tadi kan ada KCl juga kan, itu kan jadi KCl gitu kan. Kenapa nggak KBr, HBr ya nggak? Ya mungkin walaupun itu prosedur tapi mungkin ada pertimbangan ya. Nanti Oh, tetap mencari. Ya. baik, Ibu. Ntar, ini sebentar lihat lagi datanya. Datanya, datanya. Oh iya. Oh ini sampel. Bentar, sampel. Iya, Ibu. Ini Sampelnya hasil. berarti, oh iya, Blanko SP1. Maksudnya ini ininya ya, 7. 7 ya? Iya, Ibu. 7 Untuk sampel sampelnya sendiri ada 7, Bu. absorbansi. Oke. Iya. eh oh, oke. Tapi masing-masing cuma simplo berarti. Nggak double, nggak duplo, nggak triplo ya. Em, Jadi simplo kalau kan. Jadi misalnya nih, sampel pertama ya udah 0,5 itu sekali aja kan. Terus sampel kedua Oh, udah ini sudah diambil dari rata-ratanya, Bu. Sebenarnya kalau pembacaan berarti aslinya berapa kali dua kali, sampelnya Bu. diambil? Maksudnya Dua kali apanya? pembacaan. Bukan Kalau bukan sampel. pembacaannya yang Apa, dihitung, Ibu? jumlah sampelnya. Oh, jumlah sampelnya tetap 7, Bu. Cuma Ya, aslinya makanya kalau simplo di... kan. Iya, Bu. Simplo itu berarti apa namanya? Replikasinya cuma sekali gitu kan. Nggak SPL 1 cuma 1 biji kan gitu, 1 botol dicek gitu kan. Retno nggak Iya, bikin Bu. lagi 3 SPL, saya SPL 1 tuh nggak dibikin 3. Eh, sebenarnya kalau di AC-nya itu setiap batch, misalkan sampel satu itu batch yang pertama, itu Mm-mm. ada dibagi menjadi dua, Bu. Kayak ada versi bulknya sama produk jadinya. Jadi yang Hmm, diambil ini itu yang ya ya. produk jadinya, Bu. Oh oke, nggak maksud saya kan kalau namanya pengujian itu biasanya 2 kali, duplo, apa triplo gitu loh. Maksudnya bukan diulang pembacaannya bukan, sampelnya Oh, ada 2 karena nanti untuk menentukan eh, ketika kedua kali itu nilai absorbansinya seperti apa, yang ketiga itu seperti apa gitu loh. Nanti dirata-ratakan, bisa oh, dirata-ratakan atau bisa nanti oh kalau terlalu jauh berarti nanti diambil yang terdekat atau gimana gitu loh. Jadi oh, nggak bukan bukan pembacaan pertama. Ya udah nggak apa-apa. Oke, baik Retno. Selamat ya. baik. Terima kasih banyak, Ibu Irma. Ya, kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada penguji satu Ibu Irma. Mungkin karena tadi belum dilakukan sesi tanya jawab dengan mahasiswa, saya buka sesi tanya jawabnya, tapi hanya satu penanya saja ya karena keterbatasan waktu. Boleh silahkan untuk yang ingin bertanya, boleh di raise hand atau ditaruh di kolom chat pertanyaannya. Baik, kepada Dita, saya persilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin untuk Retno, terima kasih atas presentasinya dan ada yang ingin saya tanyakan. Mungkin lebih ke konfirmasi karena saya masih agak bingung sedikit. Jadi tadi itu kan di bagian preparasi itu ada pembuatan larutan kalium klorida dan juga natrium klorida. Nah, apa sih fungsinya dibuat dua larutan tersebut gitu? Terima kasih.
Baik, kepada Dewi boleh langsung dijawab. Baik, terima kasih Dita atas pertanyaannya. Jadi, eh, pertanyaan itu kenapa ada dibuat, ada urgensi dibuat untuk larutan si HCl-nya ini sama KCl-nya ini. Sebenarnya tadi mungkin sudah sempat saya singgung sedikit ya di di sesi tanya dari Bu Irma. HCl ini kalau misalkan bisa saya sebutkan itu HCl itu gunanya itu untuk mendestruksi matriks sampel, menciptakan suasana asam, melarutkan komponen sediaan, melepaskan natrium dari senyawanya. Di mana tadi saya sebutkan ion H ini, ion H plusnya itu yang bekerja ketika HCl itu dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi sempurna. Lalu dia juga akan setelah itu dia akan mengubah natriumnya menjadi ion Na+ yang yang nantinya akan masuk ke AS, sehingga setelah masuk ke AS dia akan diatomisasi dan akan membentuk atom atom natrium bebas. Nah, kalau misalkan untuk larutan KCl-nya ini sendiri itu dia sebenarnya itu sebagai em, penyupres ionisasi atau ionization suppressant. Jadi dia akan menekan ionisasi natrium di nyala api sehingga nanti pembacaannya itu akan akurat. Ketika saat masuk larutan, ketika si KCl ini masuk, ketika saat larutannya masuk ke flame-nya AS, atom atom natrium ini akan menjadi ion Na+. Nah, padahal yang dapat menyerap cahaya di AS itu kan dalam bentuk atom netral ya. Nah, si KCl ini yang akan menyediakan ion kalium yang si kaliumnya itu lebih lebih mudah terionisasi gitu sehingga dia dapat menekan ionisasi natrium jadi lebih banyak atom atom natrium yang tetap netral sehingga absorbansinya bakal stabil, lalu nanti pembacaannya juga akan lebih akurat. Seperti itu Dieta, apakah menjawab? Menjawab, terima kasih Dewi. Baik, terima kasih Dita atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Bapak Fairuz, Gian Irfan Nugroho SSI MT selaku penguji 2, boleh dilakukan sesi tanya jawab ya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Retno atas presentasinya. Jadi kamu berapa? 4 bulan ya di sana di PKL-nya? Saya 6 bulan Pak, dari Januari. Wow, berarti AAS aja yang dipegang atau ada beberapa alat lain juga yang di. Sebenarnya yang lain juga Pak, beberapa. Jadi em, ada sediaan obat yang lain juga kayak bentuknya ada yang bentuk tablet, ada yang suspensi juga. Terus juga analisanya juga sebenarnya ada yang lain sih Pak. Ada analisa yang lain. Oke, oke. Em, nah di sini kamu tapi yang dilaporkan AAS saja ya. Iya betul Pak. Em, nah di AAS ini kemarin itu tadi kamu sebutkan ada kurva kalibrasi. Ya nggak? Nah, itu setiap kamu uji, apakah bikin kurva kalibrasi baru atau gimana? Kan selama di sana pasti udah beberapa kali menguji pakai AAS ya untuk sampel-sampel yang berbeda. Iya Pak. Yang ini bukan Pak. Ya, ya. Ini Ya, kurva kalibrasi untuk natrium, ya natrium kan ya? iya betul Pak. Hmm. Iya Nah, Pak, itu jadi ya kalau cepat. misalkan di saat saya melakukan pengujian kadar natrium ini memang dari pagi sampai sore Pak. Jadi sampai akhir, sampai dari awal preparasi sampel, preparasi larutan standar dan lain-lain sehingga pengoperate si instrumen AS-nya itu sampai pembacaannya juga sampai perhitungannya juga dilakukan Pak. Sebenarnya ada, kalau misalkan di sananya sih biasanya sudah masuk di Excel, Pak. Udah ada Excelnya gitu otomatis.
Jadi Kamu, nanti hasil kamu akhirnya itu ada raw data dari pembacaan AAS-nya sama hasil perhitungan di Excel-nya yang biasanya saya serahkan ke lab leadernya, Pak. oke. Kamu berarti kan bikin larutan standar terus bikin kurva ini sendiri kan ya? Iya, betul, Kurva Pak. Kebetulan di sana kalibrasinya. Nah, sendiri juga. nah itu misal eh, ada sehari itu ada 3 sampel gitu ya. Nah itu kamu bikin kurva kalibrasinya berapa kali? Iya, Pak. Maaf, 3 sampel. Misalnya ada 3 sampel. Ya, Nah itu setiap sampel apakah dibuat kurva kalibrasi sendiri atau satu aja untuk tiga-tiganya? eh, sa- satu aja untuk batch yang datang di hari itu, Pak. Jadi kayak seperti di sini kan di hari tersebut itu masuk dari produksi itu ada 7 sampel sediaan suspensinya. Nah, ketujuh sampelnya itu dianalisa langsung pada hari itu. Jadi kenapa hanya satu aja? Mungkin karena blanko yang digunakan juga standar eh, absorbensi standarnya juga sama Pak di yang di hari ini Ya. juga. Berarti umurnya sehari. Kalau besoknya ada sampel lagi gimana? Kalau Bikin bikin bes lagi atau? kalau besoknya Hmm. ada sampel baru lagi ya Pak. Ya, Kalau besok ada sampel baru lagi, biasanya sih lanjutin lanjutin analisis yang shift terakhir Pak. Jadi di sana misalkan sistemnya ada 3 shift. Biasanya tuh enggak. Ya, pertanyaan iya saya kalau misal besok kamu uji AAS lagi, iya Pak. itu pakai kurva kalibrasi baru atau Oh iya Pak, pakai yang betul hari Pak. sebelumnya? Pakai kalibrasi baru Pak. Nah, kenapa kita perlu kurva kalibrasi baru ya? Padahal kan itu sama-sama natrium. Hmm, Karena kalau misalkan sepengalaman saya sih memang kali karena kalibrasi ya, jadi harus fresh gitu loh Pak, harus eh, langsung dibaca, langsung dihitung, langsung diuji di hari itu loh Pak. Jadi kalau misalkan nanti di ujinya besok-besok atau memakai di hari yang sebelumnya, pakai ini yang sebelumnya itu eh, biasanya sih absorbansinya tuh nggak sesuai sih Pak. Apa bedanya emang kalau beda hari apa yang berubah kira-kira? Hmm, Absorbansinya sih Pak nggak masuk angkanya gitu. Antara misalkan kalau seingat saya sih antara kayak kegedean atau enggak kekecilan gitu Pak. Absorbansinya untuk standarnya ya Kekecilan, kebesaran maksudnya gimana? nggak masuk gitu Pak, nggak sesuai si ininya data biasanya gitu. Ah, harusnya bisa dijelaskan dengan lebih baik. Maksudnya sampelnya tidak masuk ke range kurvanya atau absorbansinya nilainya berubah. Gimana Iya Pak, maksudnya? absorbensinya biasanya nilainya berubah sih. Jadi kalau misalkan dia juga nggak masuk, biasanya itu bakal ngaruh ke si si kurva linearitasnya ini sih Pak. Halo? Suara saya kedengeran nggak? Saya tadi agak ngelag Pak. Gimana tadi jawabannya? Sorry, saya keputus. Singkat aja. Hmm, Berubah gitu ya iya absorbansinya. Pak. Jadi kalau misalkan sepengalaman saya itu, kalau misalkan ada sampel yang masuk itu harus segera diuji sih Pak. Soalnya biasanya kalau misalkan memakai batch yang kemarin atau yang tidak fresh itu dia angkanya nggak masuk sehingga dia bakal ngaruh ke eh, mungkin perhitungan mungkin penyerapan absorbensinya sih Pak. Nggak fresh Oke, gitu. ya baik. Ya memang sebaiknya dibuat ulang terus ya. Karena mungkin ada perbedaan, misalnya kalau beda hari, beda kelembapan,
atau beda apa, nah itu bisa mempengaruhi pengukurannya, jadi tidak tidak sama persis dengan hari sebelumnya. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih Retno ya, selama sudah menyelesaikan PKL. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga masukannya, Pak Ian. Mungkin selanjutnya akan dilanjut dengan tanggapan dari pembimbing lapangan kepada Ibu Ivana Grasita, pembimbing lapangan dari PT Priva Medica Laboratorium, untuk memberikan tanggapan, masukan, maupun evaluasi terhadap pelaksanaan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan oleh Retno Dewi. Kepada Ibu Ivana, saya persilahkan. Oke, halo. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Retno dan teman-teman juga. Eh, Kalau dari saya sih tanggapannya, selamat kepada Retno soalnya sudah menyelesaikan ya masa magang atau PKL 6 bulan di Prima Medica Laboratories gitu. Kalau tanggapan dari saya paling sejauh Retno magang sudah bisa dan banyak belajar dari hal-hal teknis langsung di lapangan. Dari laporan-laporan yang disampaikan Retno juga sudah cukup menggambarkan apa yang ada dilakukan Retno saat di Prima Medica. Paling tanggapan dari saya sih sekian. Terima kasih atas Bapak Ibu bimbingannya juga untuk Retno. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan, Ibu Ivana. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Dr. Meliana Wulandari MSI selaku pembimbing UNJ untuk memberikan tanggapan, masukan, maupun evaluasi kepada mahasiswa bimbingannya. Mohon maaf kepada Ibu Mei, boleh kepada Ibu Mei boleh disampaikan, Bu, tanggapannya. Mungkin mic-nya belum dinyalakan, Bu. Baik, Bu Mei, apakah bisa langsung memberikan tanggapan, Bu, untuk Dewi? Baik, karena dari Ibu Mei di
sedang berhalangan, jadi kita sudahkan saja ya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih kepada Ibu Irma, Bapak Fairuz, dan juga Ibu Ivana dan juga Ibu Mei yang sudah hadir dalam praktik dalam seminar praktik kerja lapangan dari Retno Dewi Kusuma Ningsih. Saya selaku moderator memohon maaf apabila masih ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan ke moderator selanjutnya.